Karomah Kiai Ageng Gringsing sudah tidak diragukan lagi oleh sebagian masyarakat pesisir Laut Jawa khususnya daerah Batang dan sekitar Gringsing ala Suroban. Sosok yang mempunyai jiwa kesatria tinggi dengan semboyannya yang mengabdikan dirinya hanya untuk rakyat kaum cilik. Nama asli beliau adalah Syekh Maulana Raden Abdullah Saleh Sungging yang menginjakan kaki pertama kalinya di daerah Kadipaten Batang, persisnya di Desa Kendal Sari Sembung Kecamatan Limpung Batang, Jawa Tengah. Sebagai seorang yang menyebarkan dakwah agama Islam di daerah Gringsing ala Seroban ini tidaklah mudah. Banyak para penyebar agama yang mental untuk mensiarkan ajaran Islam di daerah ini karena konon pada waktu itu daerah ini terkenal dengan mbahnya begal, rampok, bandit dan garong. Tidak hanya itu saja, konon penghuni makhluk astral daerah ini para demit, jin dan raja jin bersinggah sana di daerah ini. Sehingga tidak heran pada zamannya Kiai Ageng Gringsing menyebarkan agama Islam tidak sedikit halang dan rintang di hadapannya. Karena sifat pasrah dan ikhlas inilah Kiai Ageng Gringsing mampu menghadapi semuanya, dengan rasa tawakal dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang membuat semangat juangnya membara. Tidak sedikit para begal dan garong yang disadarkan serta diislamkan oleh beliau. Berbagai cerita mistis dan karomah beliau sudah banyak beredar di kalangan masyarakat Gringsing, yang konon menurut cerita dari masyarakat, bahwa Kiai Ageng Gringsing merupakan seorang waliullah yang ilmunya sangatlah tinggi karena beliau memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebagai contohnya pada waktu beristirahat untuk menghilangkan rasa penat dan capeknya, Kiai Ageng Gringsing menancapkan sebuah tongkatnya dan tiba-tiba tongkat tersebut bersemi menjadi pohon besar yang mampu memberikan rasa sejuk dan adem untuk berteduh. Dan pohon tersebut sampai sekarang masih berada di tempatnya dan diberi nama pohon Kendal Sari karena berada di daerah Kendal Sari. Usut punya usut, ternyata pohon ini dipercaya masyarakat sekitar mampu memprediksi siklus ekonomi masyarakat Gringsing pada khususnya, dengan tanda dan ciri dari daun pohon tersebut. Jika daun pohon tersebut subur dan tumbuh lebat maka dipercaya itu pertanda perekonomian masyarakat sedang baik dan stabil. Namun jika daun pohon banyak yang rontok dan kuning, ini pertanda bahwa ekonomi masyarakat sekitar sedang krisis atau susah. Dalam perjalanannya sebagai seorang penyebar agama, Kiai Ageng Gringsing menemukan seorang gadis yang berparas cantik dan anggun yang bernama Nyai Gringsing. Beliau adalah putri dari seorang ulama setempat yang bernama Syekh Agung Tholib. Untuk mendapatkan gadis pujaannya Kiai Ageng Gringsing tidaklah mudah, karena Nyai Gringsing selain berparas cantik dia juga seorang jawara setempat yang mempunyai ilmu yang tinggi dan sakti mandraguna. Namun pertarungan bisa dimenangkan Kiai Ageng Gringsing, dan setelah pernikahannya inilah ajaran agama Islam di wilayah Gringsing ini semakin kuat dan tangguh, karena kehebatan keduanya mampu saling mengisi satu sama lainnya. Satu persatu orang-orang yang awalnya menentang beliau, mampu disadarkan dan kemudian banyak memeluk Islam. Kiai Ageng Gringsing merupakan sosok yang sangat sederhana dan santun, walaupun dari darah bangsawan beliau tidak pernah bersifat congkak dan sombong. Kearifan dan budi pekertinya yang luhur dan tinggi mampu memberikan teladan bagi masyarakat sekitar. Dan konon darah kebangsawanan beliau masih ada keturunan dari Prabu Brawijaya dan Kesultanan Demak. Wallahu a'lam bishawab.